Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut dengan kehendak Allah. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita diberi anugerah keselamatan dan berkat-berkat dalam kehidupan. Saudaraku, kita akan menerima berkat dari sabdanya. Sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan, penyertaan, pelindungan, dan pertolongan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sungguh hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami dapat menjalani kehidupan sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan menerima sabda pengajaran-Mu. Tuhan tolong kami, kiranya Roh Kudus yang senantiasa mendampingi hidup kami, memberi hikmat dan mengarahkan hidup kami, agar seturut dengan sabda-Mu. Dan kami dapat mewujudkan serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Mazmur 5 ayat 4 sampai dengan 8 yang tertulis demikian. Biarlah dipermalukan dan kena aib orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan dihina orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam, ditiup angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka, karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia tanpa disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya bila menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema Tuhan melindungi orang benar dari kuasa jahat. Saudaraku, dalam kenyataannya sering kita menemukan kejahatan seolah menguasai semua sektor kehidupan dan sulit dikalahkan. Bahkan orang beriman pun agak kesulitan untuk mengalahkan dan tidak jarang terbawa arus kejahatan. Apa yang seharusnya dilakukan orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus agar terlindung dari yang jahat? Saudaraku, Mazmur ini adalah permohonan kelepasan dari ketidakadilan, kejahatan, dan penindasan. Orang percaya mempunyai hak untuk berdoa, memohon perlindungan Allah dari yang jahat. Mazmur ini berisikan permohonan kepada Allah untuk menjalankan keadilannya dengan mengirim hukuman kepada orang fasik sesuai dengan kejahatannya. Jikalau hukuman yang adil tidak dilaksanakan oleh Allah atau pemerintah manusiawi, maka kekerasan, kekacauan akan memerintah dalam masyarakat. Meskipun pemazmur mengalami kekerasan dari orang yang berbuat jahat kepadanya, tetapi dia tidak balas dendam, tetapi menyerahkannya kepada Allah. Mazmur ini disebut Mazmur kutukan yang menempatkan kebenaran menjadi utama, bahwa apabila dosa orang jahat mencapai puncaknya, Tuhan di dalam kebenarannya akan menghakimi dan membinasakan kejahatan, sehingga ketidakadilan, kejahatan, dan kekejaman dimusnahkan. Iblis dikalahkan, kesalahan ditinggikan, kebenaran ditegakkan, dan kerajaan Allah diwujudkan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa jahat terus bekerja di dunia ini, bahkan semakin menyebarkan pengaruh dan kuasanya sampai hal-hal yang kecil, tidak hanya yang nampak tetapi yang tidak nampak,
hati dan pikiran manusia. Orang percaya tidak perlu takut, gentar, apalagi menyerahkan dan mengalah. Orang percaya harus berani menghadapi, bahkan melawan, dengan berpegang pada prinsip dan melakukan kebenaran yang seharusnya dilakukan. Untuk wujudkan itu, apa yang seharusnya dilakukan orang percaya menghadapi rencana dan perbuatan jahat orang lain? Yang pertama, jangan pernah dendam dan berniat apalagi membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan hak Allah. Kitab Roma pasal 12 ayat 19 menyatakan, saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Allah akan melaksanakan pembalasan dengan kuasanya yang pasti akan terlaksana dan tidak akan tertunda. Yang kedua, teruslah hidup dalam kebenaran Allah. Jangan tergoda oleh apapun, termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Fokus untuk terus melakukan firman Tuhan, menuntun kita hidup dalam kebenaran Allah, sekaligus memampukan kita mengalahkan godaan, cobaan, agar tidak melakukan hal yang jahat. Yang ketiga, teruslah berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita dari kuasa jahat, dan kita tetap taat dan setia hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu senantiasa mengingatkan dan menguatkan kami, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau. Demikian juga dalam menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kami. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.